Raden Patah atau Raden Fatah merupakan raja pertama kerajaan Islam Demak. Terah Majapahit ini lahir di Palembang yang menolak suksesi di wilayah Sumatera tersebut. Raden Patah merupakan putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Hanya saja tentang siapa sesungguhnya Raja Majapahit yang dimaksud ada perbedaan pendapat. Profesor Dr. Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara menyebut Brawijaya yang dimaksud adalah Kertabumi yang berkuasa antara tahun 1474 sampai 1478. Secara urutan yang sepakati umumnya sejarawan, Kertabumi memang merupakan raja terakhir Majapahit. Sedangkan Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah. Dalam buku itu, dia menganggap Brawijaya Kertawijaya yang dijuluki Brawijaya Mai dan berkuasa di Majapahit antara tahun 1447 sampai 1451. Menurutnya, sejumlah catatan sejarah mengatakan bahwa Brawijaya tersebut memiliki istri asal negeri Champa yang bernama Darawati. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa Brawijaya yang dimaksud adalah Prabu Kertawijaya. Sedangkan menurut Carita Perwaka Caruban Nagari, ibu Raden Fatah adalah seorang selir berketurunan Cina bernama Siu Banci. Dia adalah putri dari pasangan Tan Go Huat dengan Siu Teo, penduduk Muslim Cina asal Gresik. Tan Go Huat adalah seorang saudagar dan juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tome Pires dalam Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Paterodin, Raden Fatan, adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah Gresik. Menurut Agus Sunyoto, asumsi bahwa Raden Fatah adalah keturunan dari orang rendahan bisa jadi karena merujuk pada ketentuan klasifikasi sosial masyarakat Jawa sebelum abad ke-16 Masehi. Ketika itu, kaum pribumi menempati kedudukan paling mulia, Wang Yukti, dalam strata sosial masyarakat. Sedangkan kaum pendatang atau orang-orang asing dianggap sebagai warga negara kelas 2, bahkan sederajat dengan pelayan, Wang Kalilan, yang tercatat di prasasti sehingga dikenal kemudian dengan nama Demak Bintoro. Menurut Babat Tanah Jawi, setelah berkuasa, Raden Patah menggunakan gelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan, Palembang Saidin Panatagama. Bila merujuk pada bukti arkeologis, Chandra Sangkala pada Masjid Demak menyatakan bahwa tahun 1403 Saka 1481 sebagai tarikh berdirinya Kerajaan Demak. Kesultanan Demak baru secara resmi de jure dideklarasikan berdiri 3 tahun pasca runtuhnya Majapahit pada 1481 Masehi. Hanya saja, bila kita melihat secara de facto, sebenarnya Kesultanan Demak sudah berdiri sebagai identitas politik yang mandiri sejak tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi, yang ditandai oleh momentum berdirinya Masjid Agung Demak. Ini berarti hanya setahun setelah kekalahan Kertabumi. Berdasarkan informasi dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, angka 1401 Saka adalah tahun berdirinya Masjid Agung Demak. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid karismatik dengan memberi gambar serupa bulus. Ini merupakan Chandra Sengkala Memet, dengan arti Sarira Sunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, ekor bulus berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Menurut Agus Sunyoto, bersamaan dengan diresmikannya Masjid Agung Demak, Raden Patah juga secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Salokantara. Masjid Agung Demak dipercaya sebagai bangunan yang pertama dibangun di Kesultanan Demak. Menariknya, masjid ini pula bangunan terakhir yang tersisa dari peninggalan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa tersebut. Sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, konsep pemerintahan Kesultanan Demak terkesan baru bila dibanding dengan Majapahit dan Singasari yang bercorak Hindu-Buddha.
Raden Fatah mendapat didikan langsung dari sosok yang memiliki kedalaman ilmu agama di satu sisi dan kemampuan memerintah di sisi lain. Bisa dimaklumi bila di kemudian hari, Raden Fatah terlihat demikian tangkas dalam memanjat struktur sosial dan politik di tengah masyarakat. Hingga akhirnya berhasil mendirikan sebuah kekuatan politik baru nan mandiri yang dikenal sebagai Kesultanan Demak. Tapi setelah sudah cukup dewasa, terjadi perdebatan sengit antara Raden Patah dengan Arya Damar mengenai sebuah topik keilmuan. Hal itu membuat Raden Patah memutuskan pergi dari Palembang dan hijrah ke Pulau Jawa. Agus Sunyoto mengutip salah satu babak cerita dalam serat Kadaning Ringgit Purwa yang mengisahkan sebab kepergian Raden Fatah dari Palembang sebagai berikut. Sudah dewasa keduanya, Raden Fatah dan Raden Kusen. Raden Fatah bertukar pandangan dengan sang kakak, Arya Damar, memperbincangkan ilmu agama. Arya Damar memiliki dasar ilmu Buddha, Hindu-Buddha, dan Raden Fatah memiliki dasar ilmu Islam. Lalu pergilah Raden Patah, mengasingkan diri uzlah ke Gunung Sumirang, gunung di seberang sungai, Puasa Mutih, yang disantap hanya Yang Maha Kuasa. Berhasrat untuk menegakkan agama yang mulia. Karena malu di hati telah disalahkan oleh Arya Damar dalam perbincangan ilmu. Putra Arya Damar, Raden Kusen, enggan ikut ayahnya. Kemanapun Raden Patah pergi, Raden Kusen selalu ikut. Ketika Raden Patah pergi bertapa, uzlah di gunung, Raden Kusen menyusul. Raden Fatah meminta agar Raden Kusen pulang, karena perjalanan yang akan dilakukan sangat berat, akan pergi ke Jawa. Namun, Raden Kusen telah menyatakan tekad, hidup dan matinya akan diabdikan kepada Raden Patah. Lalu mereka berdua pergi mengembara keluar dan masuk hutan, melangkah sepanjang tepian sungai. Bahkan, lupa makan dan lupa tidur, sampai mereka berdua berada di pinggir laut. Agus Sunyoto mengasumsikan bahwa perdebatan tersebut terkait dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Karena Raden Patah merasakan ketidakpuasan mendapat pelajaran agama dari Arya Damar. Padahal ketika itu, kebutuhan Raden Patah akan pendalaman ilmu-ilmu keislaman terasa kian mendesak. Dia butuh pemecahannya. Berbeda dengan yang dituturkan oleh serat Kadaning Ringgit Purwa, menurut Babat Tanah Jawi, alasan kepergian Raden Fatah dan Raden Kusen dari Palembang, karena mereka tidak mau menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Palembang. Bisa jadi, alasan penolakan itu karena Raden Fatah masih ingin menimba banyak ilmu. Sebab sebagaimana dikatakan Agus Sunyoto, semakin dewasa, kebutuhan Raden Fatah akan ilmu kian bertambah. Dia butuh pemuasannya. Maka pergilah Raden Patah dari negeri Palembang ditemani oleh adik tirinya, Raden Kusen. Dalam pengembaraannya mencari ilmu, Raden Patah dan Raden Kusen dikisahkan sampai ke pinggir laut dan berjumpa dengan seorang pelaut Cina yang membawa mereka berdua ke Jawa. Menurut naskah Klenteng Sampokong di Semarang, dalam perjalanannya, Raden Patah sempat singgah dulu di Semarang dan sholat di dalam masjid. Dia meratap ketika melihat di dalam masjid ada patung Sampokong. Dia berdoa mudah-mudahan kelak ketika dia mampu mendirikan masjid, tempat itu tidak akan berubah menjadi kelenteng sepeninggalnya. Setelah dari Semarang, Raden Patah dan Raden Kusen terus berjalan lagi hingga tiba di Surabaya. Di Surabaya, mereka berdua dihadapkan ke Sunan Ampel guna menyampaikan keinginan untuk berguru agama Islam. Raden Fatah dan Raden Kusen kemudian diterima menjadi murid oleh Sunan Ampel. Bahkan Raden Fatah kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtosima, dan Raden Kusen dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Nyai Wilis. Demikianlah kabar putra dan cucu Raja Majapahit asal Palembang yang berguru kepada Sunan Ampel itu tersiar sampai ibu kota dan dilaporkan pada Raja Majapahit. Menerima laporan itu, Prabu Brawijaya kemudian mengundang Raden Kusen, cucunya ke istana. Sewaktu datang memenuhi undangan ke istana, di hadapan Raja, Raden Kusen menyatakan keinginannya untuk mengabdi kepada Raja, yang tidak lain adalah kakeknya. Dia bersedia mempersembahkan jiwa dan raga untuk Raja. Prabu Brawijaya berkenan dengan cucunya itu.